Cuma saya melihat ini polisi membuat blunder yang kedua menurut saya ini. Ya. Ini yang saya bingung, blunder polisi ini gitu loh. Karena ini sudah spesifik. Kenapa dia memaksakan itu? Ya kami besok dipanggil atau dipanggil, kami minta pertanggungjawaban itu. Jujur aja sebagai pengacara kami senang itu laporan ini ada di situ sehingga kami tahu sebenarnya dan masyarakat tahu sebenarnya siapa yang sebenarnya tidak paham masalah hukum dan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian. Ini kita menghadirkan dua orang lawyer dari Dr. Tiva untuk mengklarifikasi undangan, bukan klarifikasi lagi, ternyata undangan yang sudah meningkat sebagai terlapor, bukan sebagai saksi. Kalau dulu kalau kemarin malu-malu dinyatakan sebagai terlapor, sekarang Polda Metro Jaya kelihatannya sudah mulai mengikuti aspirasi dari para pelapor yang tidak jelas legal standingnya menurut tim kuasa hukum ya, dan ternyata di surat terbarunya itu posisinya sudah terlapor. Bisa ditampilkan tuh suratnya, Reski. Jadi karena itu saya undang pula tadi, kalau Dr. Tiva saya undang dua lawyernya sekaligus. Satu dengan Ismar Syafruddin. Kalau Dandin ini pastilah orang Maluku Tenggara. Maluku Tenggara cabang Sulawesi Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ismar. Waalaikumsalam. Beliau ini kalau bahasa buginya ditangkap kawang tidak ditangkap kewajiban ya kan gitu. Nanti kita lihat dia nggak ngerti tuh benar. Berikutnya adalah Dr. Al-Katiri. Saya doakan doktornya. Amin. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sahabat sekalian, tampilkan suratnya Reski. Kita bacakan suratnya yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, yang sebenarnya saya sudah bahas juga. Tapi kalau yang membahas saya doang kan lucu ini, seperti jeruk makan jeruk ya kan. Nah, kita hadirkan dua pengacara yang tentu relevan membahasnya karena terkait dengan klien beliau berdua ya. Jadi surat dari Polda Metro Jaya sudah di-share ke saya ya. Di RH, oke. Saya nyari di live-nya, ternyata di RH dulu di sini. Oke. Suratnya bunyinya begini. Oke. Nah ini ini ya, Metropolitan, baru muncul. Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, Jalan Jenderal Sudirman ya. Nomor B17 dan seterusnya. Ya, B17171 dan seterusnya. Klasifikasi biasa, lampiran tidak ada, hal undangan klarifikasi. Tanggalnya Jakarta 2 Juli 2025 kepada yang terhormat, bukan yang tersayang, ini yang terhormat ya. Saudari Dr. Tifauzia Tiasuma, MSc ya, sebentar lagi doktor beliau. Kita doakan karena sedang bersiap untuk ujian disertasi. Kemudian ini ada rujukan sejumlah peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 8 tentang KUHP tahun 81, ada juga di sini pastinya peraturan Kapolri, ada undang-undang sebelumnya undang-undang kepolisian sampai surat perintah penyelidikan. Kemudian di sini
Sehubungan dengan poin 2, sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudari bahwa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 160 KUHP dan atau ya, jadi alternatif kumulatif pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A ayat 3 ini sanksi pidananya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE lah ya, dan seterusnya. Dengan terlapor ya kan pada Kota Bekasi dengan terlapor antara lain Roy Suryo Noto Diprojo, Rismon Hai Senipar dan Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadila dan kawan, banyak juga yang dilaporkan ternyata ya. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudari selaku saksi. Diminta saudari untuk hadir menemui penyidik Ibtu Joko Wargianto SH _Brigadir Muhammad Rifai SH pada Senin 7 Juli 2025 pukul 10.00 WIB ruang unit 5 Subdit Kamnek Ditreskrimum dan seterusnya dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. 3. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apabila saudari membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Ibtu Joko Wargianto atau SH atau Brigadir Muhammad Rifai SH dengan nomor HP dan seterusnya. Demikian untuk menjadi maklum. Atas nama Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, Akta Wijaya Pramasakti SH, SIK MSI, Ajun Komisaris Besar Polisi dan seterusnya, tembusan Direskrimum Polda Metro, Kabak Binospal Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Kepada saya tidak tahu siapa yang duluan, tapi pertanyaan saya adalah apa tanggapan Anda berdua mengenai surat panggilan ini? Pertama, kalau di Jokowi terlapornya nggak jelas, yang panggilan undangan klarifikasi pertama itu atas laporan Jokowi. Tapi ini disebut jelas nama-nama. Ada 4 nama, kemudian tidak titik dan kawan-kawan. Itu satu. Yang kedua, mengenai pasal-pasal yang akan dimintain klarifikasi, barangkali juga bisa dikomentari dan sangat bisa dikomentari. Silakan. Ya. Saya dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dalam sore cerah ini kita bisa diskusi kembali ya, untuk mencerahkan khususnya sahabat RH. Saya heran ya, artinya itu kalau nggak salah ada 5 laporan itu. Ya. Bayangkan. Ke Polres. Iya, ya. Dijadikan satu. Ditarik oleh Polda Metro. Yaitu 1 Depok kalau nggak salah, dari Polres Depok, terus ada Polres Bekasi, kemudian ada Polres Jakarta Selatan atau mana lagi, itu ada 5 laporan, ya kan? Dan laporannya sama. Saya melihat karena ini kan selama ini pelapor-pelapor itu kan selama ini dalam dialog itu kan memposisikan sebagai orang yang yang di kubu Jokowi kan, mereka ini. Jadi bukan sebagai warga negara yang terpanggil atau apa atau tidak, tapi memang mereka adalah orang-orang yang kami duga adalah bagian dari lingkaran Jokowi gitu, dari lingkaran Jokowi sendiri gitu. Dan mungkin dengan laporan Jokowi itu sendiri itu sudah bisa dikatakan sudah terbentur lah, artinya sudah mentok lah istilahnya gitu, sehingga ciptakanlah figur-figur baru yang mana sehingga nanti juga menghindari untuk Jokowi sendiri hadir di dalam
persidangan maupun hal-hal lain. Jadi dicobalah untuk supaya orang lain lah seolah-olah yang mewakili, ya kan, tanda kutip ya, untuk berhadapan dengan kami. Kemudian klarifikasi ya, tapi di situ kalau nggak salah sudah ada surat perintah penyelidikan. Ya. Bukan penyidikan ya? Penyelidikan. Penyelidikan. Kalau kita kembali ke KUHAP ya, maupun di Perkap, ya kan, Perkap Kapolri sendiri, yang dimaksud penyelidikan itu yaitu adalah satu proses untuk mencari adanya tindak pidana. Ya. Jadi baru tindak pidananya, belum bicara substansinya gitu. Ya. Makanya kemarin kan juga demikian. Ya. Tapi yang dibahas kan substansinya. Ya. Makanya pada waktu saya mendampingi, saya keberatan itu. Ya. Keberatan berat itu. Saya nggak mau ditanya kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu. Karena masih dalam taraf apalagi klarifikasi. Ya kan? Kemudian selama ini kalau terjadi laporan itu ada klarifikasi. Pertama yang dipanggil itu adalah pelapor, itu pasti. Ya. Ya, itu namanya diklarifikasi. Apa sih yang kalian laporkan? Sempat dilakukan oleh salah satu Polres kalau menurut pemberitaan yang Pradi Bersatu itu. Iya, ya kan? Cuma saya melihat ini polisi membuat blunder yang kedua menurut saya ini. Yang pertama itu udah blunder jelas ya, dengan pemeriksaan yang pelapor itu pasti. Oke, ya. Ya, blunder pertama apa? Yang pertama itu kan blunder ya, dalam arti belum proses apapun, yang artinya pelapor belum ditanya, saksi-saksi dari kita belum ditanya dan sebelumnya belum ditanya, kemudian belum ada berita acara penyitaan dan sebagainya, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya kan? Ya. Saya tidak yakin kepolisian, apalagi selevel Mabes, tidak memahami itu semua. Sorry. Anda tidak membedakan antara Polda dan Bareskrim ya? Tidak, saya melihatkan polisi ya sebagai satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Yang namanya penyidik itu kan sama sebenarnya. Dengan kasus yang berkaitan. Iya, hanya penugasan aja. Ada yang ditugaskan di Mabes, ada yang ditugaskan di Polda. Hanya penugasannya aja sama, bukan artinya rankingnya lebih tinggi dan sebagainya, tidak. Ya kan? Memang kita bicara penyidik ya. Iya. Penyidik ya. Iya. Saya melihat seperti itu gitu loh. Contohnya, ya kan? Salah satu syarat di Dewan Pemeriksaan Laboratorium itu kan harus ada berita acara pemeriksaan, bahkan tersangka ditulis itu kan, tersangka akhir pemeriksaan pemeriksaan berita acara bukan. Yeah. Berita acara itu berita acara penyitaan. Berita penyitaan itu kalau di KUHAP itu adalah dalam taraf penyidikan. Coba lihat itu definisi penyitaan itu dilakukan ya oleh penyidik, bukan oleh penyelidik, ya kan? Nah, itu salah satunya. Ya, sekarang ini lebih menarik lagi gitu loh. Sebenarnya sebelum dia meletakkan pasal-pasal itu atau menerima pasal-pasal jika itu diberikan oleh pelapor, dia harus memverifikasi dulu pasal-pasal itu. Benar nggak pasal-pasal itu ada tindak pidananya? Benar nggak pasal-pasal itu ada perbuatan melawan hukumnya? Jelas seperti pasal 160 itu sudah berapa tahun yang lalu, 2009 itu sudah berubah. Bayangkan, masa tidak tahu? Yang tadinya delik formil menjadi delik material, ya kan? Yang mana di delik material itu dulu itu yang namanya dulu ya, kita bicara sebelum ada putusan MK ya, itu delik material ya. Itu yang namanya penghasutan ya itu ya. Penghasutan. Ya. 160. Penghasutan ya. Ya. Itu dulu penghasutan itu potensi. Dikhawatir potensi orang terhasut. Itu bisa. Bahkan itu khusus untuk yang berhadapan dengan negara gitu, bukan perorangan gitu loh. Contohnya orang menghasut di lapangan tentang itu serang itu polisi, bakar ini pos polisi atau hajar mereka Satpol PP dan sebagainya gitu.
itu walaupun belum terjadi, ya kan, itu bisa dipidanakan. Tapi sekarang udah nggak bisa. Ya. Dulu 2 pihak aja itu sudah bisa. Sekarang harus 3 pihak. Ada penghasut, ada orang yang terhasut, Ada tindak pidananya. ya kan, dan ada dampak. Ya, tindak pidana Dan yang melakukan dilakukan. tindak pidana. Ya. Ya kan, gara-gara dihasut itu orang itu terhasut, dia melakukan tindak pidana. Jadi deliknya delik material. Delik material. Dan Kalau dulu Habib Rizik yang kena delik formil. iya, Gitu. Itu pun nggak jelas juga menghasut apa. iya. Itu. Nah, pertanyaan saya, dalam orang-orang ini mencari kebenaran tentang ijazah palsu, ada nggak sesuatu yang dirusak? Ada nggak yang diserang? Polisi yang diserang? Ada nggak UGM dilemparin batu? Contohnya begitu. Dibakar ya, itu lebih lemparin batu aja dari ringan gitu. Tapi gara-gara itu mungkin pasar pramuka dibakar. Nah, iya, malah pasar pramuka yang dibakar, benar juga. Iya kan? Iya kan? Ada nggak? Mereka datang itu dengan resmi ke sana, bersurat sebelumnya, bahkan karena itu rombongan 1 bis kalau nggak salah, karena mereka takut itu nanti dimasalahkan, mereka bikin pemberitahuan ke kepolisian bahwa kami akan datang ke Jogja dan Solo. Bahkan Dokter Tifa, Coba lanjutkan sedikit. apa? Saya tambahkan sedikit dulu mungkin yang masalah. Belum selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Siap. Nanti Ya, ada oke. nanti mencatatnya itu Ya. kan. Seperti Dokter Tifa apa itu kan? Dokter Tifa itu kan datang ke Solo, datang ke Jogja bersama Roy Suryo dan Rismond dan teman-teman ya, Rizal Fadila dan sebagainya. Dia menyaksikan itu peristiwa-peristiwa itu. Dia di situ bukan sebagai ahli juga sebagai saksi gitu loh. Saksi. Karena dia ikut ke Solo. Ikut bertemu Pak Dekan dan Pak Rektor kalau nggak salah waktu itu. Ya kan? Itu ya. Makanya kok bisa bahwa ini dimasukkan di dalam laporan itu gitu loh oleh kepolisian. Saya nggak nyalakan yang melapor. Anggap aja yang melapor tidak paham. Apalagi saya ada Peradi Bersatu dan sebagainya itu, saya juga bingung apakah ini atas nama organisasi, apakah perorangan gitu loh. Oke, jadi gini, langsung Ini baru 160 ya? ya Belum bahasa, yang lain. makanya lama sekali. Kita berhenti dulu di 160. Silakan tambahkan Ya. Baik. Itu. Terima kasih Bang. Agak dekat. Erha. Agak dekat. Baik, terima kasih Bang Nah, Erha. gitu. Iya, kalau saya sih mungkin berbicara dari awal dulu bahwa saya masih melihat karena kita ini dari dulu ini sebagai sering melakukan pembelaan ya dari zaman sejak 10 tahun pemerintahan Jokowi ini memang sudah luar biasa ini. Sepertinya masih tidak ada perubahan saya lihat ini. Bagaimana kencengnya pihak kepolisian ini saya patut diduga ya, dan itu memang kan fakta yang kami rasakan. Kami ini di lapangan. Ketika yang melakukan laporan itu adalah dari pihak Jokowi, luar biasa cepat sekali tanggap pos. Tos kita ini coba bikin laporan polisi teman-teman TPO kemarin ya, termasuk saya juga di dalamnya. Itu luar biasa Pak. Kita udah berapa kali mau bikin laporan polisi nggak bisa. Akhirnya apa? Hanya kita melakukan itu bersurat aduan. Jadi terlalu kelihatan gitu loh bahwa kawan-kawan dari pihak kepolisian ini untuk bersemangat pembelanya terhadap Pak Jokowi. Padahal kan kita menginginkan itu kan netral ya. Kita ini sama-sama ini sama-sama warga negara Indonesia gitu loh. Apalagi yang terakhir ini gitu kan. Mulai lagi diangkat laporan 5 orang. Padahal ini sebenarnya itu lebih duluan laporannya 5 orang ini. Ada beberapa ya yang lebih duluan daripada laporannya Pak Jokowi. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 itu kan laporan yang beberapa Polres. Kemudian sekarang ini setelah pemeriksaan ataukah pemanggilan terhadap laporan Pak Jokowi sendiri ya sepertinya kan kayaknya agak mentok mungkin sehingga sekarang kok meningkat lagi Mencari figur lain lagi yang sebagai pelapor lain. Nah saya tadi menyambung dugaan dari tapi kawan gini, karena waktunya nggak banyak, kita langsung to the point membahas 3 pasal itu. Karena itu sudah pengetahuan umum yang semua orang udah tahu. Begitu ya.
Baik. Pasal 160 KUHP, 28. pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Itu aja. Ya. Nah, kemudian masuk dalam pasalnya, Ya. ya kan sudah sangat jelas sekali gitu loh bahwa tadi pasal 160 itu kan jelas bahwa harus ada dampak. Ada tiga pihak yang harus menjadi unsur dalam hal ini kan ada pertama adalah penghasut, kemudian yang dihasut, kemudian dampak dari penghasutan itu kan ada harus secara fisik dilakukan di ini kan tidak ada sama sekali. Ya, sudah dijelaskan tadi mungkin tentang tidak adanya suatu peristiwa termasuk mungkin tindak pidana. Kalau mau dipaksakan bahwa ada dampaknya yaitu mungkin pasar pramuka itu tadi. Ya, itu pun juga kan patut diduga siapa yang melakukannya, siapa yang dirugikan kalau itu siapa yang diuntungkan kalau itu terjadi kebakaran gitu loh. Kemudian kalau pasal 283. Tapi jangan itu terlalu jauh itu kalau kita bicara dampak antara nanti digoreng orang bahwa wah ini dampaknya gara-gara dokter Tifa pasar nggak boleh. Ya, makanya kan semua orang memiliki dibolehkan untuk menduga-duga kan begitu, Pak. Enggak maksudnya kita bicara mengenai kan dokter Tifa dikatakan menghasut. Menghasut, betul. Menghasut siapa, lalu tindak pidananya apa? Nanti sama mereka dibalik bahwa gara-gara dokter Tifa menghasut pasar pramuka dibakar. Belum ada dokter Tifa waktu itu kebakar. Oke, makanya jangan kita bilang. Maksudnya itu kan kita bicara tentang hukum. Betul. Oke, silakan. Iya, jadi kalau pasal 160 kan sudah jelas sebenarnya. Jadi ada pemaksaan bagaimana diterima laporan ini. Harusnya juga kan tidak perlu lagi dilanjutkan gitu loh. Nah, itu tadi patut diduga juga bahwa apakah ada penyelamatan dari pihak teman-teman penyelidik dalam hal ini tidak melanjutkan yang laporan 311 sama 310 yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Karena apa? Sangat mungkin nanti pada saat proses persidangan mampu nggak Pak Jokowi menghadapi kami ini nanti pengacaranya Bu Tifa, pengacaranya yang lain-lain. Kan kita nanti di sana berhak untuk melakukan pertanyaan yang eksplorasi bagaimana karakteristik dari seorang saksi gitu loh. Kan itu pasti kita akan gali semua. Masalah kebohongan kan harus dibuktikan bahwa dia tidak berbohong. Ya kan masyarakat semuanya udah pasti 1000%. Saya yakin itu ya tidak akan mampu menjelaskan secara baik dan benar itu. Dan bisa di persidangan itu bisa kita meminta kepada hakim membalikkan bahwa segera lanjutkan pasal 424 untuk kebohongan dalam persidangan itu. Kita menduganya seperti itu karena kenapa kok tiba-tiba ini yang dimunculkan lagi adalah orang lain yang kemungkinan besar kalau ini dipaksakan, ya kan? Maka yang dihadirkan sebagai saksi adalah pelapor yang lain gitu. Oke. Iya. Oke. Berikutnya lagi kan gini. Kesimpulan kita pasal 160 itu nggak bisa dikenakan pada dokter Tifa. Kita bicara dokter Tifa dulu dah, ya kan? Karena tidak jelas apa materi penghasutannya, kemudian siapa yang dihasut, lalu apa tindak pidana yang terjadi akibat penghasutan tersebut. Artinya itu lewat. Ya kan? Nah, kita membahas pasal berikutnya, pasal ujaran kebencian. Yang berbasis SAR, sekarang SAR ya, suku, agama, ras, ada juga kebangsaan, ada juga warna kulit, kelompok disabilitas fisik dan mental. Silakan dieksplorasi. Terima kasih. Sambil Reski keluarkan pasalnya ya. Gitu. Jadi 160 udah jelas ya bahwa ini. Jelas. Lah inilah yang saya salah satu yang membingungkan. Kenapa kok diterima? Bahkan diproses ini loh. Ya kan? Ya. Apakah tidak paham gitu loh undang-undang itu? Apa tidak paham dia? Itu putusan MK itu jelas nomor 7 tahun 2009. Putusan yang menjadikan dari delik formil menjadi delik material itu. Pasal 1. Nah, sekarang 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu dari dulu itu adalah pasal andalan yang digunakan mereka untuk banyak memenjarakan orang. Baik itu ulama, aktivis ya ini. Ya kan? Aktivis dan sebagainya ya kan, seperti klien-klien kami ya, Anton Permana, Saganda dan sebagainya, Habib Rizik dan sebagainya. Itu termasuk itu masuk itu di dalam dakwaannya ya. Dan
dua pasal ya, dua undang-undang dulu. Selain undang-undang IT, dengan undang-undang nomor 146 itu yang sudah dihapus itu kan. Nah, itu 146. Nah, sekarang kalau kita baca ujaran kebencian itu sama sebenarnya, penghasut, ini kebencian dan sebagainya. Tapi ada kata-kata berdasarkan. Nah, itu bukan cuma cerita saja, tapi jadi mulainya itu sejak ada kata-kata berdasarkan. Jadi perbuatan penghasutan itu berdasarkan apa? Ya. Kalau dulu itu sara. Ya kan? Ya. Yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Antar golongan ini dulu yang pintu masuk banyak, hampir semua dibilang antar golongan. Presiden antar golongan, Ya. militer antar golongan. Saya sampai bilang klon pencapir pun antar golongan. Ya kan? Pokoknya kalau tidak masuk SAR, masuknya A. Iya, sekarang A-nya udah nggak ada. Makanya Ya. saya bilang bahwa sekarang bukan syarat, tapi SAR. Itu ada di situ. Yaitu Ya. suku, agama dan ras. Ya, Kemudian ditambahi lagi warna kulit. Saya bacakan aja biar kita nggak Boleh. keliru ya. Jadi pasal 28 ayat 2 itu bunyinya begini. Oke, saya pelan-pelan. Oke, ini ya. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, ya, dan atau kelompok masyarakat. Jadi bisa individu, bisa kelompok tertentu berdasarkan Nah, itu mulai. ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. 10 ini tidak maksudnya tidak ada peluang lain kecuali 10 ini. Iya. Kalau dulu antar golongan tuh bisa kemana-mana. Oh ya. Oke. Jadi jelas ya. Kita berarti kan Pak Jokowi itu bukan. Pertanyaan saya, ada ijazah nggak di situ? Ya. Itu pertanyaan sederhana Iya. aja. Berdasarkan ijazah, Iya. berdasarkan KTP, Iya. ada nggak di situ? Ya. Tidak ada, berdasarkan surat tidak ada. Ya. Ya kan? Jadi betul ujaran-ujaran oke disebut segitu, tapi ada kata-kata berdasarkan. Ya. Ada batasan di situ gitu loh. Ya. Ya kan? Dia tidak Itu kalaupun dianggap ada ujaran ya, kalaupun dianggap. Ya memang ya ujaran apapun juga, tapi Iya. kalau tidak berdasarkan, dianggap ada ujaran kebencian. anggap aja demikian. Ya. Tapi kalau tidak berdasarkan yang disebut tadi, warna kulit, ras, golongan dan sebagainya. Golongan nggak termasuk ya. Iya. Ras, kemudian warna kulit, kemudian kebangsaan, kemudian agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas seseorang dan sebagainya. fisik, gitu. Nah, sekarang kan masalah ijazah. Pertanyaan saya, ada nggak ijazah di situ? Ya. Ini yang saya bingung, blunder polisi ini gitu loh. Ya. Ya kan? Karena ini sudah spesifik. Kenapa dia memaksakan itu? Ya. Ya kan kami besok dipanggil, kami minta pertanggungjawaban itu. Oke. Bukan dia yang akan menanyain klien kami yang akan mempertanyakan. Ya. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan dia memanggil itu dengan pasal-pasal itu. Makanya judul kita adalah lawyer atau pengacara siap perkarakan. Loh, sangat siap. Oke. Ya kan? Perkarakan itu tidak berarti lapor polisi, oke. tapi Sekarang dimasalahkan, ya kan? Dari situ biar pemirsa yang menilai, ya kan, apa ada tindak pidana lagi dilakukan di situ. Satu tadi 160 buktinya tidak ada suatu kekerasan, tidak ada kebakaran, tidak ada menyuruh menghajar polisi dan sebagainya, tidak ada kan? Ya, ini sekarang tidak di situ tidak mengatur ijazah, tidak mengatur surat. Ya kan? Oke, poinnya udah jelas itu ya. Poinnya udah jelas. Udah. Ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Mungkin saya tambahkan masalah itu mungkin tadi masalah ijazah apa segala. Itu kan sudah menjadi informasi publik ketika seseorang calon presiden ya dalam hal ini menjadi syarat bahwa harus memperlihatkan ijazahnya dan sudah diserahkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini KPU, KPUD. Dan itu kan sudah jelas menjadi informasi publik yang bisa diketahui oleh semua orang. Ya, dan malah ada undang-undangnya gitu kan. Ya. Undang-undang nomor 16 tahun 2018 ya. 2014. Itu kan sudah 2008 ya, 2008. Itu kan sudah jelas kalau seseorang masyarakat yang selama ini membayar pajak warga negara Indonesia yang mengetahui tentang
informasi publik seperti ini, kalau ditolak oleh instansi berwenang yang harus bisa memperlihatkan itu kan masyarakat bisa melakukan gugatan malah. Nah itu kan hak dari masyarakat. Nah dalam hal ini kita lihat kan Pak Jokowi ini kan adalah waktu itu sebagai calon presiden dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang presiden selama 10 tahun. Nah tidak sembarang orang yang mengambil langkah-langkah yang mau mempermasalahkan masalah ini ketika ada kecurigaan dari masyarakat. Ini ada korban loh Pak. Ada Bambang Tri, ada Gus Nur. Nah kita luar biasa, klien kami itu dari 2017 melakukan penelitian, kajian tentang ini. Dan seharusnya itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah. Dalam hal ini negara gitu loh, bahwa ada warga negara yang berusaha untuk bagaimana membuka ini hak-hak masyarakat kepada publik, kepada umum, bukannya di bredel kayak seperti ini. Termasuk masalah seorang Bambang Tri, dia kan sudah membuat buku Jokowi Undercover. Itu pada saat itu harusnya dibuka kepada publik, dijawab buku dengan buku, bukannya dijawab dengan bredel kemudian dipenjarakan. Andaikan permasalahan itu diselesaikan pada tahun 2016-2018, tidak ada dampak sampai sekarang ini. Pak Jokowi dengan Trump dengan gagah ke depan. Kata Pak Jokowi dibilang kalau diselesaikan 2016 tak bisa saya putaran second term of office ya kan. Nah makanya kecurigaan masyarakat kan semakin bertambah gitu loh. Apalagi kan selama ini beliau itu kan membangga-banggakan kalau ada hal-hal merasa bahwa itu udah kelebihan. Kalau dia merasa bahwa dia adalah alumni UGM itu kan suatu yang patut dibanggakan gitu kan. Tapi kalau disembunyiin, apalagi sudah ada pernyataan dari Kasmujo lagi yang jelas-jelas itu kan, apa gunanya seorang kalau itu asli harus berbohong lagi tentang Kasmujo. Kalau Kasmujo, kita siapa yang berani menyatakan bahwa bukan suatu kebohongan? Oke. Jelas gitu. Oke. Yang ketiga. Sebentar, saya tambahkan ini. Tambahkan, silakan. Sedikit. Ini menarik tadi. Saya agak lupa juga. Masalah tadi itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu pasal 1 ayat 3-nya itu jelas menyatakan bahwa semua lembaga negara baik eksekutif, yudikatif, legislatif kemudian lembaga-lembaga, pokoknya yang lembaga negara lah, semua itu yang mendapatkan bantuan dari APBN, baik itu keseluruhan maupun sebagian, itu yang dimaksud lembaga publik. Jadi definisi lembaga publik itu adalah yang menerima bantuan dari APBN, yang dapatkan bantuan maupun dapat mendapatkan pendanaan, pendanaan secara rutin, baik dari APBN. Pertanyaan saya, UGM itu mendapatkan pendanaan tidak? Dapat. UGM itu mendapatkan pendanaan. Seperti contohnya ada namanya, kalau kita mulai sekolah dana BOS contohnya. Ada dana BOS untuk yang sekolah, untuk madrasah dana BOM, untuk hidup BOPTN. Bantuan operasional itu ada. Oleh sebab itu, karena dia sebagai lembaga publik dituntut. Jangan itu, dia sekolah negeri. Kalau universitas negeri itu pasti lembaga publik. Oleh sebab itu, maka secara undang-undang, undang-undang di undang-undang itu juga pasal 14 ayat khususnya pasal 2 dan pasal 4 itu, sebagai lembaga publik itu dia harus terbuka dan transparan. Publik boleh mengakses, boleh bertanya, bahkan boleh menyebarkan. Coba lihat pasalnya, ini undang-undang. Jadi sebenarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang ini, tidak ada. Gitu loh. Itu boleh. Bahkan KPU kan juga dana dari APBN. KPU itu jika ditanya dia harus membuka diri seharusnya, karena masyarakat mempertanyakan itu. Kenapa dia menyembunyikan dan sebagainya? Makanya sebenarnya kalau kita diusut dengan undang-undang ini, maka tidak ada tindak pidana. Apalagi perkara-perkara Jokowi yang melaporkan ke Polda itu, yang Jokowi itu jelas undang-undang perlindungan saksi dan korban pasal 10 kan jelas. Jika ada laporan, maka tidak boleh dilaporkan pencemaran nama baik, laporkan balik sebelum ini inkrah.
Kalau seandainya itu setiap ada orang laporan dilaporkan, Ya. ya kan? Tidak ada orang melapor. Nah, tujuannya pasal 10 di undang-undang itu untuk melindungi kepentingan pelapor. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya dengan adanya undang-undang ini, kemudian undang-undang pasal 28F itu di undang-undang dasar itu bahwa setiap warga negara itu berhak berkomunikasi dan ya kan mendapatkan informasi. Itu connect dengan ini. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman ini konstitusional. Bahkan yang dilakukan oleh mereka yang menyembunyikan baik KPU sama Solo, KPU Jakarta dan KPU Pusat maupun UGM itu inkonstitusional. Jadi kalau soal ngomong konstitusi ini ahlinya di sini. Nah, betul. Saya pancing ini. Jadi saya mengatakan begini, ya, ini mungkin tambahan sedikit. Yang namanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Betul. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iya. Bukan dilaksanakan menurut KUHP dan Undang-Undang ITE. Bukan. Jadi karena itu kita angkat konstitusi. Konstitusi itu apa isinya? Satu, yang terkait dengan ini. Ya. Hak untuk memperoleh informasi. Hak untuk mendapatkan informasi. Hak untuk mengolah informasi. Hak untuk menyebarkan informasi. Hak untuk menyimpan informasi. The right to information. Good. Ya kan? Hak apa lagi? Hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Kan begitu. Benar. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, hak-hak itulah yang simbol elaborasi dari prinsip kedaulatan rakyat itu. Kita punya yang namanya people sovereignty dan terjemahannya adalah kita bisa melakukan yang namanya skrutinisasi, public scrutiny. Kita bisa melakukan yang namanya pengawasan, public oversight dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh polisi yang otak-atik KUHP aja kerjanya. Makanya secara hierarkis perundang-undangan baik itu KUHP, baik Undang-undang itu dasar. Perkap, baik itu mungkin RT kali ya. Yeah. Itu kalau bertentangan dengan konstitusi itu sudah namanya batal demi hukum. Iya, nggak Jadi boleh. apa yang dilakukan kepolisian ini menurut saya inkonstitusional. Ya. Saya katakan dengan tegas. Bukan inkonstitusional, inkonstitusional. Inkonstitusional. Sekali lagi, inkonstitusional. Maksudnya Minum itulah. dulu. Jangan sampai nanti ada calon bupati di mana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Kita nanti kalau saya terpilih, kita akan bangun pabrik tekstil. Ya kan? Pabrik tekstil katanya. Bapak, kurang es, Pak. Oh, ya pabrik es juga. Oke, silakan. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya tertarik tadi yang diomong ke rekan kami Ismail Iya. itu. Sebenarnya dari ujung itu tidak ada tindak pidana. Iya. Karena apa? Karena semua diatur oleh undang-undang yang dilakukan oleh mereka ini. Ya. Mereka tidak melakukan kejahatan, tidak membawa pistol, tidak membawa kapak. Ya. Mereka datang dengan Dan baik-baik. mereka melaksanakan Hak konstitusional. Iya. Oke. Ini mengingat waktu Hak konstitusional. konstitusionalnya. Konstitusionalnya. Tapi ini harapan kita saat ini adalah kan sekarang sudah berubah ini. Dikerjain hari ini ya. Apa namanya, rezim sudah berubah. Iya. Kalau dulu kan ini teman-teman kita semua yang kita merasakan itu kan bersama-sama dengan Pak Prabowo pada saat itu bagaimana rasanya di. Siapa bilang rezim sudah berubah? Ini yang diangkat jadi komisaris ini orang Jokowi semua. Nah itu yang jadi masalah gitu bang. Diangkat jadi menteri orang Berusaha untuk berubah. Satu berubah lah. Mudah-mudahan saja. Karena apa? Harapan saya kenapa? Kalau sholat berusaha untuk khusyuk. Dulu kan kita bersama-sama dengan timnya Pak Prabowo, termasuk kami dengan beliau juga kan timnya Pak Prabowo bagaimana membela para pendukung-pendukung beliau yang pada saat itu dilakukan kriminalisasi. Nah, oleh siapa? Oleh teman-teman kepolisian pada saat itu. Gimana coba tahun 2019 ada berapa orang dibunuh di depan peristiwa Bawaslu. Iya. Mana sekarang? Ini perlu kita ungkap lagi, mumpung beliau sudah duduk sebagai presiden. Nah, bagaimana ketika orang dianiaya oleh pihak kepolisian dalam hal ini teman-teman dari apa dulu tuh? Yang mana? Dari kepolisian yang biasa kayak tentara tuh? Brimob. Iya. Kan jelas semua dulu itu. Nah, yang dipukulin siapa? Kan para pendukung Pak Prabowo pada saat itu. Nah, kita berharap Pendukung Prabowo itu sampai tanggal 20 Mei 2019 itu 21 atau berapa 22.
Setidaknya setelah pembentukan kabinet beda udah lagi. Setidaknya bahwa beliau pernah merasakan sebenarnya bahwa bagaimana, coba contoh ketika beliau bagaimana dicurangi sebenarnya. bagaimana membesuk siapa Pak Egy pada saat itu di Polda Metro. Kan susahnya luar biasa itu. Beliau sekarang sudah jadi presiden. Saya rasa beliau tahu bahwa ada memang beberapa hal yang perlu diluruskan untuk jangan lagi seperti dulu gitu loh. Nah, harapan kita itu mungkin ada mulai terlihat. Kalau dulu Bang, ada pelaporan kayak begini, itu cuma 3 hari ditangkap itu. Iya. Ya kan? Gimana Habib Rizik, gimana Gus Nur. Makanya sebenarnya sana kesal sini kesal. Nah, sana kesal kapan ditangkap ini kawang ya kan? Kawang kapan ini ditangkap. Ya kan? Betul. Nah, kalau di sini apa ini pasal digunakan, harusnya itu ditolak tuh laporannya kan? Betul. Karena saya ketemu dengan pelapornya mengatakan sebentar lagi Roy Suryo akan ditahan gitu. Selalu begitu dia. Betul. Karena itulah yang dia glorifikasi terus menerus tuh pelapor itu. Sampai udah bawa borgol segala, bawa baju tahanan itu kan melecehkan itu. Kita masuk pasal ketiga ya yang dipermasalahkan. Pasal 28 ayat 3 itu bunyinya adalah sebagai berikut. Bukan berikut ya, berikut. Saya balas. Dia nggak tahu ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Ya. Lebih baik tangkap ayang. Jadi 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024 yang terakhir ya, perubahan terakhir. 3. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Silakan. Iya, terima kasih. Begini, saya melihat ya, kayaknya polisi belum paham Undang-Undang Nomor 1 yang baru ini 2024. Kalau paham, saya pikir ini pasal nggak akan dipakai di sini. Ya, tambah putusan MK yang lebih paham lagi. yang memaknai ini kan kerusuhan masyarakat kan harus fisik kan MK. Bukan kan? itu saja. Di undang-undang itu sendiri sudah berbicara. Jadi undang-undang itu kayak rokok, Pak. Rokok ini begitu. Iya kan? Mirip. Jadi begini. Oke, saya jelaskan ya. Bukan MK, ini saya yang jelaskan. Undang-undang itu sebenarnya pengganti dari Undang-Undang Nomor 146 masalah kebohongan. Pak, khusus pasal 14 dan 15 saja. Yang ini? Ya, khusus pasal 14 dan 15. Iya, 12. Undang-Undang 1 1946. Iya. Oke. Memang itu. 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15. Itu pengganti itu. Makanya yang itu dihapus, diganti di sini. Karena itu narasinya sama. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan, keonaran dan sebagainya. Iya kan? Tapi kan undang-undang itu kan ada penjelasannya, Bang. Iya. Coba kalau dilihat penjelasannya, di situ itu jelas, ya kan? Yang dimaksud keonaran tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu lagi yang dimaksud keonaran itu keonaran di medsos. Pokoknya ada ribut di medsos. Pokoknya di medsos saja cukup gitu. Seharusnya dulu itu RH ini juga dimasalahkan kan, sering perbedaan. Ayat 3-nya gini, yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Lah ya udah jelas kan. Bukan kondisi di ruang digital cyber. Ini. Gitu. Ini mulai diperbarui. Kalau dulu kan enggak. Iya kan? Dan diperkuat putusan MK. Tapi sebenarnya di undang-undang ini sudah jelas banget gitu loh, seperti itu walaupun tanpa ada putusan MK. Dalam penjelasan ini jelas, ya kan? Nah, seperti contohnya fisik ini seperti gini loh. Ada orang di pesawat, dia tiba-tiba dia berteriak, ada bom. Wah, orang udah ribut gini, ini pada lari, pada mau keluar, mau gini, berdesakan dan pingsan. Itu. Atau di pasar tiba-tiba dia berteriak, kebakaran, ini terjadilah kekacauan itu yang dimaksud. Ya kan? Lah, pertanyaan saya, ada nggak itu terjadi? Dengan adanya orang-orang ini dengan santun memasalahkan ijazah ini. Malah ketika Dokter Tifa ngomong, malah berkerumun pengen lihat. Lah iya. Pengen lihat sambil mengagumi. Ya mungkin. Jadi tidak, malah boro-boro rusuh, malah tertib dia. Mungkin itu dimaksud dengan terus. Sama respon juga gitu, orang kepingin ngagumi juga. Kemarin ibu-ibu juga gitu. Ini cakep juga ini respon ini. Jadi intinya seperti itu. Lah pertanyaan saya, masa kepolisian? Makanya kalau memang betul ya, polisi tetap mensalahkan ini, berarti belum memahami, mungkin belum membaca undang-undang, mungkin juga sudah membaca, tapi tidak membaca penjelasannya. Itu dugaan saya.
Ya kan? Atau nggak peduli? Ya, kalau nggak peduli, kami juga nggak peduli. Emang kami tinggal diam. Oke. Ya, Makanya dibilang pengacara siap perkarakan gitu. Loh, iya saya perkarakan dan ini saya tidak tinggal diam ini. Jujur aja sebagai pengacara kami senang itu laporan ini ada di situ sehingga kami tahu sebenarnya dan masyarakat tahu sebenarnya siapa yang sebenarnya tidak paham masalah hukum dan undang-undang. Ya kan? Ya itu masalahnya seperti itu. Jadi ya menurut saya ini blunder. Blunder dari Polda Metro. Ya semuanya. Kepolisian saya tidak pernah memilah-milah ini Petro atau Mabes atau apa. Ini Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Dan ini berhubungan dengan marwah dari kepolisian. Kalau kepolisian bermain-main seperti ini, ya kan jangan salahkan kalau marwahnya hancur. Kalau orang tidak percaya dengan kepolisian lagi. Kami itu dengan adanya presiden yang baru ini orang sudah mulai sedikit demi sedikit mulai mempercayai kepolisian. Tapi mereka bermain seperti ini lagi satu, berdampak pada mereka sendiri dan juga berdampak pada presiden kita yang baru. Yang mana beliau ini benar-benar dengan sekuat tenaga ingin membuat perubahan-perubahan. Ya kan dalam segala aspek loh. Iya arahnya ke sana kan. Kelihatannya gitu. Kalau menurut saya amin. Kalau menurut saya itu better and better. Oke. Ya kan? Artinya banyaklah kebijakan-kebijakan dibuat oleh beliau ini yang sangat memihak rakyat dan sebagainya. Jangan gara-gara ini hal kecil seperti ini, ya kan? Kebaikan yang dilakukan beliau ini jadi zong gitu loh. Oke, keluar juga zongnya. Ya udah. Judul kita Dr. Tifa dapat panggilan terlapor. Ya, sekarang dibidik pasal zong, pengacara siap perkarakan. Ya. Iya. Pertanyaan saya lagi terakhir ya, mungkin buat beliau dulu. Jadi benar dong. Kenapa? Kan di dalam laporan Jokowi, Dr. Tifa itu tidak disebut sebagai terlapor. Kalau ini eksplisit, karena ternyata memang di situ terbit laporan polisi langsung. Ya. Laporannya Egy Sujana nggak terbit laporan polisi, cuma laporan informasi, ya kan? Ya. Ini LP terbit dan kemudian dia jadi terlapor. Ada sprindik juga kalau nggak salah. Apa? Sprindik. Belum ada. Bukan itu tadi surat yang penyelidikan. Lidik. Baru lidik. Ya, belum sidik. Bukan sprindik. Ya, okay. Lidik. Belum sidik tapi lidik baru. Iya sama aja. Jadi yang pertanyaan saya adalah kalau kita kaitkan dengan staff ya, kan kita nggak enak tuh kalau ada Dr. Tifa dan lain sebagainya. Tapi kan ini kan lebih satu step untuk dijadikan tersangka. Jadinya ada terlapor, tersangka. Apa yang bisa diberikan pendapat Anda sebagai seorang lawyer gitu? Iya, baik. Dan apakah ditambahkan entah siapa nanti, apakah kemudian Dr. Tifa sebaiknya datang atau tidak, mengingat ini baru masih undangan klarifikasi dan status belum belum tersangka. Iya. Tapi tidak enak ngomongnya, tapi silakan. Baik, bahwa permasalahan ini mungkin semakin jelas lah ya dugaan kita bahwa teman-teman pihak kepolisian ini masih belum ada perubahan gitu loh. Ini masih terlalu bersemangat kalau untuk permasalahan kita berhadapan dengan Pak Jokowi ya begini jadinya. Ya. Adapun bahwa apa yang dilakukan saat ini itu sudah semakin istilahnya nih memperlihatkan bahwa teman-teman dari pihak kepolisian itu kayaknya semakin bingung gitu sebenarnya. Ya dia sendiri bingung dengan pasal-pasal yang dikenakan. Ini kita belum berbicara tentang contoh saja kayak Bu Tifa. Saya tadi sudah sedikit saya singgung. Beliau adalah kan seorang istilahnya ini cendekiawan melakukan riset terhadap permasalahan peneliti gitu ya. Kan beliau itu kan mempunyai legal standing untuk berbicara tentang ini gitu ya. Jadi yang seharusnya di proses hukum itu adalah Pak Jokowi itu sendiri. Kuat dugaan kita dengan dia menyembunyikan informasinya selama ini ketika di masyarakat melakukan pertanyaan tentang pribadinya, harusnya kan dengan legowo dia memberikan pemahaman atau bukti-bukti yang baik gitu loh, atau menyelesaikan permasalahan itu dari dulu. Nah ini kan faktanya tidak seperti itu. Dia malah playing victim ya, menyatakan dirinya dihina sehina-hinanya
ya dan lain-lain direndahkan serendah-rendahnya. direndahkan serendahnya. Nah, ini yang merendahkan dirinya siapa? Kan dia dirinya sendiri. Selama ini kan terlalu sering mungkin ya. Coba ini kan ada sudah 8 presiden kita ya atau sudah 7 yang mantannya. Tidak ada yang pernah dipermasalahkan. Kenapa? Karena mereka jujur, tidak terlalu kelihatan, sering melakukan kebohongan-kebohongan publik gitu loh. Terang-terangan kepada masyarakat. Nah, ketika ada masyarakat mempertanyakan masalah ini, dia kan memiliki legal standing. Jadi gini, akhirnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu malah akhirnya orang jadi curiga gitu loh. Ini bagaimana berusaha untuk membungkam seluruh mulut-mulut masyarakat. Coba yang dipanggil siapa ini ya? Bu Tifa, Pak Rismon, siapa Pak Roy. Kan mereka adalah intelek-intelek, mereka adalah seorang peneliti. Memang ahli gitu loh. Ya. Belum lagi para lawyer, mereka bertindak untuk dan atas nama TPUA pada saat itu. Bertindak untuk TPUA itu bertindak untuk atas nama siapa? Bambang Tri dan siapa namanya? Agus Nur. Mereka itu adalah kan memiliki hak imunitas, ya, yang tidak bisa dipersamakan dengan pribadinya dengan kliennya. Itu udah jelas, itu harusnya kalau penyidik mau betul-betul memahami tentang hukum atau hukum acara, kan nggak perlu mereka dipanggil lagi gitu loh. Nah, begitupun dengan apa namanya kayak siapa Mikael Sinaga, malah ada berita juga dipanggil siapa Abraham Samad karena sering speak up. Ini ada pembungkaman terhadap jurnalis, saya lihat juga itu usaha ke sana gitu loh. Ini yang bisa merusak nama baik kepolisian lagi gitu. Ya kan, harusnya sudah dengan adanya perubahan apa namanya rezim, kita sangat berharap bahwa segera ini pihak apa namanya Pak Prabowo kalau bisa turun tangan untuk meluruskan. Tahu kalau memang ini gantilah itu ini apa namanya Kapolri gitu kan. Kenapa? Karena selama Kapolri ini tidak ada saya lihat kejelasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana seharusnya gitu loh. Karena apa yang ada dugaan masyarakat bahwa beliau diangkat dan menjadikan dia sebagai seorang Kapolri adalah Pak Jokowi. Jadi bagaimana kita bisa tidak menduga hal-hal yang ini, bahwa bagaimana dia bisa berani bertindak untuk secara tegas melakukan penegakan hukum terhadap Pak Jokowi kalau dia diangkat sama Pak Jokowi. Nah, itu jadinya ada dugaan-dugaan atau pembicaraan seperti itu di masyarakat gitu loh, Bang. Oke, luar biasa. Kalau ada pendukung Pak Jokowi bilang, nah kan ujung-ujungnya ganti Kapolri, ini maksudnya. Padahal kita ngomong mengenai bagaimana kita mendudukkan masalah sesungguhnya ya. Betul. Oke, saya tambahkan sedikit. Saya kasih kesempatan, tapi saya ingin mengatakan bahwa silakan wrap up Pak Isman Shah dulu, ya, Pak Isman Shah Putra, kemudian nanti Bro Al-Katiri wrap up dan kemudian closing statement. Silakan duluan, Pak Isman Shah. Iya, baik. Intinya adalah kembali kepada apa namanya masyarakat Indonesia bisa menilai, ya. Jangan gampang melakukan kebohongan, ya. Makanya dalam Islam itu sangat jelas, ya, bagaimana seorang pemimpin itu, kriteria seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ya kan, paling utama apa? Fatona, siddiq, amanah, tablik. Tablik itu kan penyampai. Fatona, ya kan? Terus siddiq, orang terpercaya, tidak boleh bohong. Sampai apa Rasulullah SAW menyampaikan itu ada 3 dosa besar, 3 dosa besar. Pertama adalah mensyirik kepada Allah, ya, menduakan Allah. Kedua, dosa kepada orang tua. Dan yang ketiga apa? Berkata bohong, kadzib. Nah, kita melihat bagaimana kondisinya Pak Jokowi selama ini, sehingga beliau yang kita sayangkan gitu loh menjadi seorang presiden tapi terlalu gampang melakukan kebohongan-kebohongan. Kebohongan mungkin nggak perlu lagi saya mungkin sampaikan, semuanya orang udah tahu apa itu SMK, apa itu 11.000 triliun, ya kan? Bahkan nauzubillah min salik. Jadi intinya adalah kita kembali kepada cara-cara mungkin kalau seorang Islam. Dan mungkin bukan kita bicara masalah agama saja, karena setiap agama itu menginginkan kita untuk berlaku jujur. Kejujuran yang dituju kalau dari segi syariat Islam apa? Tegaknya keadilan. Nah, kita bagaimana bisa berharap tegak keadilan kalau seseorang itu adalah seorang pembohong? Gak mungkin kita bisa dapatkan hal seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa kalian kalau mau menghina melakukan kebohongan, maka kebohongan itu akan
jatuh kepada dirimu sendiri. Mungkin sudah sering sekali kita mendengar bagaimana salah satunya Agim yang menyampaikan bahwa kalau seseorang melakukan satu kebohongan, maka dia harus melakukan kebohongan selanjutnya. Nah, kemudian ketika ada masyarakat mempertanyakan atau ingin meluruskan hal-hal seperti ini, ya, jangan melakukan lagi suatu kebohongan yang selanjutnya gitu. Kapan akhirnya? Nah, kita menginginkan untuk penegak hukum yang harus dari dulu, andaikan dia mempunyai niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, harusnya dulu melakukan penegakan hukum. Bagaimana caranya? Yang dituduhkan itu sebagai ijazah palsu, bawa ke, sudah ada yang melaporkan nih. Dugaan-dugaannya sudah kuat, sudah bisa dibentuk suatu konstruksi hukum, ya kan? Ada seorang sering berbohong, apalagi sudah ada tambahan lagi masalah pasar pramuka, ya, kebohongan masalah Kasmujo yang berkaitan dengan masalah. Terus ada temuan dari ahli, ya, bagaimana dugaan kuat bahwa jasa ini memang palsu, ya, walaupun yang diteliti saat itu adalah masih yang fotokopi. Nah, sekarang kita akhirnya jadi curiga bahwa kenapa tidak ditampilkan aslinya, karena kalau ditampilkan aslinya itu yang dilakukan analisa oleh para pakar, maka tidak bisa lagi berbohong. Tidak bisa lagi, harus mau tidak mau gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa kita minta kepada penegak hukum untuk kembali kepada relnya, ya, betul-betul menegakkan permasalahan ini secara sesuai dengan koridor yang seharusnya, ya, termasuk bahwa adanya laporan masyarakat ditindaklanjuti, kalau perlu dua-duanya diajukan ke persidangan, ya, supaya apa? Ada akhirnya ketika hakim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, Pak Jokowi tidak perlu dilakukan dihukum, ya, masyarakat saya yakin itu kan akan berhenti gitu loh persoalan ini. Tidak seperti sekarang, ya, sembunyikan, tidak diteruskan, malah orang-orang yang semua berbicara tentang ini di bredel, mulutnya dibungkam. Nah, ini yang jauh dari kata-kata atau demokratis, tidak sesuai lagi dengan bahwa Indonesia merupakan negara Rechtsstaat, bukan Marktstaat, ya, bukan kekuasaan lagi gitu. Mungkin begitu dari saya, intinya adalah ajarilah anak-anakmu kejujuran, ya. Oke, saya sengaja nggak memotong beliau sampai mana, saya sampai ujungnya nih, karena udah mulai ceramah dia. Silakan. Nah, ini Ustadz juga sering saya panggil. Ustadz, silakan, Ustadz Al-Ghazali. Saya tidak akan berceramah lagi karena ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Jadi begini, pasal yang katakan kebohongan itu, ya kan, kalau penyidik tetap menggunakan pasal itu, dia harus menghadirkan ijazah Jokowi di depan kita, sehingga memastikan bahwa memang benar orang ini bohong. Ya, nggak bisa. Kami minta penyidik pada waktu menyidik pasal 28 ayat 3 itu, dia hadirkan. Bagaimana dia menuduh orang itu bohong, dia sendiri tidak tahu. Iya kan? Tidak tahu informasi yang sesungguhnya. Iya. Bukan, maksudnya bohong kan berarti kan dia harus tunjukkan aslinya kan? I know, informasi yang sesungguhnya dari dari makanya saya minta dia nunjukkan di atas meja nih, jasa nih. Nah, berarti kamu bohong kan, begitu, satu. Ini ada yang aslinya nih. Ini aslinya nih. Oke. Terus satu hal lagi, saya bilang be professional policeman. Jadilah yang profesional gitu loh. Karena jangan bilang policeman dong, nanti poluannya marah. Polisi aja. Iya, artinya begini, polisi lah. Jadilah yang profesional gitu loh. Artinya kalau memang orang-orang itu memang melakukan tindak pidana dan sebagainya, ya lakukanlah pada pasal-pasal yang memang ada tindak pidana yang dilakukan. Ya kan? Jangan seperti nembak angin ke atas, gak ada apa-apa ditembak jar gitu. Jadi intinya pada prinsipnya, ya kan, tolong sebelum lebih lanjut ini, pelajari lagi pasal-pasal yang dikenakan ini, baik pasal 160, 28 ayat 2 maupun 28 ayat 3 ini. Benar nggak? Tapi dugaan saya kayaknya banyak penyidik belum memahami undang-undang baru ini nomor 1 tahun 2024 ini gitu loh. Ya kan? Artinya kalau melihatnya sepotong-sepotong gitu loh.
Tidak komprehensif. Oke. Oleh sebab itu sekarang saya berikan satu closing statement. Closing statement saya itu sama dengan biasanya. Saya pikir kalau ini tidak ada yang menyetop yang lebih tinggi ya, artinya instansi terkait atau lembaga terkait seperti DPR dan sebagainya yang sebenarnya juga ikut bertanggung jawab sebagai pengawas, ya kan? Karena ada Komisi 3 itu. Yang mana Komisi 3 itu kan membawai polisi, polisi, kejaksaan, kemudian semua yang berhubungan dengan penegakan hukum. Sekali lagi, jangan menunggu kita mengajukan ke sana. Be aktif, proaktif lah gitu loh. Ya kan? Apalagi sudah kayak gini ini, dengan ngawur-ngawur ini, dengan pasal-pasal yang tidak jelas ini dikenakan pada warga negaranya. Ya kan, kalau ya baiklah. Begitu. Jadi kembali, bahkan saya yakin Presiden juga mendengar ini, ya kan. Artinya jangan biarkanlah polisi kita ini makin lama makin terlalu jauh tersesatnya gitu. Oke, terima kasih. Oke, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia.